Karena sudah ada bukti nyata bahwa kami punya air ini sudah pencemaran, ada perubahan warna. Komodo ini sudah menjadi tumpah darah kita, tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Tidak boleh. Negara itu sebenarnya sedang berjalan ke arah kemudian bagaimana pemusnahan masyarakat adat, genosida budaya. Ini Indonesia. Dikenal dunia sebagai negeri bahari. Indonesia yang punya garis pantai membentang sepanjang 108.000 km melimpah sumber alam lautnya. Ragam jenis ikan, terumbu karang, rumput laut, dan segala potensi keindahan alam bawah laut Indonesia miliki. Di tepi laut ada lebih dari 12.000 desa yang penduduknya menggantung hidup dari sana, termasuk kelompok masyarakat adat. Tapi mirisnya, alih-alih kecipratan potensi kekayaan alam, masyarakat adat masih berkutat pada masalah mendasar, yakni kepastian hukum atas ruang hidup mereka, legalitas keberadaan masyarakat adat. Video ini meletus tahun 2019 silam. Masyarakat menolak wacana revitalisasi Taman Nasional Komodo yang bakal punya wajah baru, jadi kawasan wisata premium. Tapi saya mohon hibah. Pulau Komodo, habitat bagi Varanus komodoensis atau komodo. Selain keindahan alam, satwa purba ini menjadi daya tarik pelancong lokal juga mancanegara. Tapi potret investasi ini malah berpotensi mengebiri eksistensi masyarakat adat Atamodo, penghuni Pulau Komodo di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Atamodo yang telah puluhan tahun tinggal di Pulau Komodo justru dianggap sebagai penduduk liar dan mesti direlokasi. Magu yang juga ketua lembaga adat desa menolak relokasi sebab Pulau Komodo jadi ulayat masyarakat adat Atamodo. Komodo ini sudah menjadi tumpah darah kita, tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Tidak boleh. Pulau Komodo ibarat mama bagi masyarakat adat Atamodo. Sebab tanah bukan sekedar rumah, tapi menjadi sumber penghidupan. Mereka menamainya Tanah Modo. Relokasi justru akan merampas identitas dan ruang hidup masyarakat adat Atamodo. Proyek wisata premium bisa jadi ladang cuan bagi negara. Tapi sebaliknya, ini jadi mimpi buruk bagi suku Atamodo. Demo yang diwarnai bentrok pada akhirnya tak terhindarkan. Apalagi alasan dibalik isu relokasi yang digulirkan amat memojokkan masyarakat adat Atamodo. Aman, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara mengklaim tanah adat jadi penanda eksistensi masyarakat adat. Kehilangannya berarti melenyapkan segalanya. Konflik agraria pun tak terhindarkan. Apesnya, masyarakat adat kerap terpojok saat memperjuangkan hak atas ruang hidupnya. Mereka rentan dikriminalisasi. Ini adalah aksi demo warga yang tergabung dalam koalisi Save Sagea di Desa Sagea, Halmahera Tengah, Maluku Utara, akhir Oktober 2023. Demo berakhir ricuh. Warga marah. Mereka mengklaim aktivitas tambang mengotori dan mencemari Sungai Sagea. Mereka mendesak aktivitas tambang dievaluasi, bahkan di-stop, karena diduga merusak alam dan menurunkan kualitas hidup makhluk hidup setempat. Biota laut jadi rusak, suhu air laut meninggi akibat limbah yang dialirkan ke lautan.
Begini rupa Sungai Sagea saat tercemar. Sebelumnya, Sungai Sagea jernih seperti ini. Sungai Sagea jadi urat nadi bagi kehidupan masyarakat adat Sagea yang menghuni pesisir Halmahera Tengah. Hidup mereka amat bergantung pada Sungai Sagea, tak terkecuali Nafsia Soleman. Jadi air ini kan ini kehidupan masyarakat Sagea. Jadi air ini juga diminum, mencuci juga di air ini, di sungai ini. Tapi kalau macam kondisi macam sekarang ini, masyarakat juga tidak terima karena sudah ada bukti nyata bahwa kami punya air ini sudah pencemaran, ada perubahan warna. Pembukaan lahan oleh perusahaan tambang di area hulu diduga biang keladi air jadi kotor. Nafsia yang juga perangkat desa Sagea bilang, pencemaran Sungai Sagea berimbas ke kehidupan warga di sepanjang aliran sungai dan jelas mengotori laut. Jadi kalau air sungai atau tercemar itu kami masyarakat Sagea tidak mau terima. Karena kalau keruhnya air kan langsung sampai ke berapa kilometer ke lautan. Jadi ikan juga tidak naik. Jadi nelayan juga susah mencari ikan. Lima tahun terakhir, perusahaan tambang masif beroperasi di Halmahera Tengah. Apalagi sejak lahirnya kawasan industri tambang yang dikelola PT IWIP, Indonesia Weda Bay Industrial Park di Kecamatan Weda Tengah dan Utara, Agustus 2018. Memiliki lahan seluas 5.000 hektar, kawasan industri PT IWIP mengelola nikel dan produksi komponen baterai kendaraan listrik. Selama 5 tahun terakhir, 15 perusahaan tumbuh di sana. Kami lantas mengontak PT IWIP melalui sambungan telepon. Petinggi perusahaan membantah aktivitas tambang mencemari area Sagea. Sungai Sagea tercemar diduga karena aktivitas perusahaan tambang yang ada di kawasan industri PT IWIP. Bagaimana tanggapan Bapak? Artinya kita menduga bahwa dengan curah hujan yang sangat tinggi mulai terjadilah perubahan warna di Sungai Sagea. Berarti pencemaran Sungai Sagea bukan karena aktivitas perusahaan tambang di kawasan industri PT IWIP ya? Seperti itu maksud Bapak? Ya, betul Pak. PT IWIP maupun PT Weda Bay Nikel, karena jarak kami juga jauh itu. Weda Bay Nikel lagi melakukan kegiatan eksplorasi. Kalau kita tambang kita kira-kira dari titik itu 50 kilo kali Pak. Jika ruang hidup terus berbenturan dengan kepentingan bisnis dan konsesi, maka negara ibarat sedang menggali kuburan bagi masyarakat adat. Negara itu sebenarnya sedang berjalan ke arah kemudian bagaimana pemusnahan masyarakat adat, genosida budaya. Pembahasan rancangan undang-undang masyarakat adat yang mangkrak sejak 16 tahun silam bak sinyal negara abai pada mereka. Tak punya payung hukum yang melindungi, membuat masyarakat adat di wilayah pesisir dan pulau kecil kian terpinggirkan. Padahal mereka penjaga dan penyeimbang ekosistem. Pengakuan secara hukum jadi harga yang tidak bisa ditawar. Dukungan penuh negara mutlak diberikan. Bila negara ogah peduli, selamanya masyarakat adat wilayah pesisir dan pulau kecil terombang-ambing kepentingan yang menggerogoti eksistensinya. Lihat saja Atamodo dan Sagea, keabsahan alias legalitas sebagai masyarakat adat yang hidup di pesisir dan pulau kecil sampai detik ini belum mereka miliki. Secercah asa bagi masyarakat adat pesisir dan pulau kecil tumbuh kala Kementerian Kelautan dan Perikanan berjanji mendampingi mereka dalam memperoleh kepastian hukum. KKP mengklaim ini adalah komitmen hadirnya negara bagi masyarakat adat pesisir dan pulau kecil. KKP tak tutup mata atas meletusnya konflik antara korporasi dengan masyarakat adat pesisir dan pulau kecil. Kita ngangkat permasalahan itu ke level yang lebih atas.
kita mungkin dengan tingkat eselon 1 di kementerian terkait lainnya, karena seperti tadi kalau masalah tambang kita diskusi dengan teman-teman SDM yang mengeluarkan izin, pemerintah daerah, kemudian menteri yang terkait memberikan masukan seperti ini sehingga dicari jalan keluar harus seperti apa. Melalui peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, masyarakat adat yang sudah dapat pengakuan dan perlindungan bisa mengusulkan wilayah kelola sumber daya perairan melalui bupati atau wali kota. Tapi pemanfaatan ruang laut hanya bersifat hak kelola. Jadi bukan hak. Kalau hak itu artinya siapapun tidak boleh kalau tanpa seizin hak. Tetapi konsep di ruang laut itu adalah dia adalah pemanfaatan. Yang diberikan adalah perizinan atau permit, bukan hak. Perlindungan dan pengakuan bagi kelompok masyarakat adat ialah wujud hadirnya negara. Masyarakat adat harus diberi legalitas hak milik atas ulayat yang mereka huni.